Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercahan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba dan menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Referen Mazmur tanggapan, orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu. Injil Yesus Kristus menurut Markus. dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus berkata, beginilah halnya kerajaan alam hari ia tidur,
Siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas makin tinggi. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir, kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Yesus berkata lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Uskup, para pastor, diakon sekalian yang terkasih. Gildas seorang santo yang walaupun belum terkenal, ia seorang pemuda yang bertekad mempraktekkan gaya hidup mengorbankan diri. Ia melakukan hal demikian guna membantu dirinya sendiri dekat pada Tuhan, serta merasa bertanggung jawab dan berdoa demi silih atas dosa-dosa orang-orang pada zamannya. Ia seorang rohaniwan yang mengamalkan hidup bertapa. Menjelang akhir hidupnya, Gildas mengamalkan hidup bertapa di sebuah pulau kecil di Britania, Skotlandia. Meski ia menginginkan kesendirian guna mempersiapkan jiwanya menyongsong maut, para murid mengikutinya. Gildas menyambut mereka sebagai suatu pertanda bahwa Tuhan menghendakinya untuk membagikan karunia-karunia rohaninya kepada yang lain. Bapak Uskup, konfrater sekalian yang terkasih, perihal mendengarkan menjadi sebuah tindakan penting serentak karakter hidup beriman kita. Inilah yang dikehendaki oleh Yesus dalam perumpamaan hari ini. Digambarkan sebagai seorang penabur, tentu hal mendengarkan firman Tuhan menjadi hal yang paling utama, serentak juga melaksanakan apa yang difirmankan kepada kita. Kepada kita Tuhan telah menganugerahkan hati yang baik, hati yang mendengarkan, tetapi juga hati yang mengasihi, mewujudkan firman Allah itu dalam hidup, dalam karya maupun dalam tugas pelayanan. Menjadi sangat mulia seperti Santo Gildas, kita berjuang untuk mempraktekkan gaya hidup mengorbankan diri dalam panggilan maupun perutusan kita. Mari kita berdoa bersama dalam Ekaristi ini. Semoga ketekunan iman menjadi
salah satu hal penting yang bisa mendorong kita untuk mampu mewujudkan sabda Allah sebagai para penabur di masa kini yang menghantar orang lain untuk mengalami kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup mereka. Kita juga berdoa semoga melalui semangat dan teladan Santo Gildas, kita membangkitkan semangat dan rasa bertanggung jawab untuk berdoa dan berkurban demi silih atas dosa-dosa semua orang yang kita layani. Tuhan menyertai dan memberkati kita senantiasa. Amin.